Bab 587. Tujuannya. Gita. Apakah karena kejadian belakangan ini yang membuatmu tidak bisa tidak memikirkannya terlalu banyak, dan merasa kalau ini adalah jebakan? Tapi, kontraknya telah berlaku, dan aku juga telah memeriksa Blue Sky Corp, dan Harry Yi memang manajer di Blue Sky Corp dan memiliki hak bicara di sana. Blue Sky Corp. Memikirkan nama perusahaan ini, Audrey Han pada akhirnya masih merasa tidak tenang. Kamu periksa siapa CEO Blue Sky Corp, dan aku akan meminta bantuan kakak laki-lakiku untuk mencari tahunya. Gita berpikir sejenak dan mengangguk, baik, tidak masalah, aku akan segera memeriksanya. Setelah Gita keluar, Audrey Han duduk di ruangannya, lalu membuka kontrak dan melihatnya lagi. Segera sudah waktunya untuk pulang kerja, dan Golden Ye juga seharusnya sudah hampir saat tiba di waktu ini. Karena apa yang terjadi sebelumnya, Golden Ye akan menghindari mobil Audrey Han. Meskipun dia mengatakan tidak suka, bahkan matanya terlihat benci, tapi dia masih membantunya memikirkannya, dan seharusnya tidak akan bertemu dengan Audrey Han sementara waktu. Jadi Audrey Han merasa lega untuk sementara waktu. Dia mengerucutkan bibirnya, dan perlahan mulai mengemasi barang-barangnya, bersiap untuk pulang kerja. Bagaimanapun, Gita yang pergi lebih dulu, jadi dia bisa menunggu di sini sebentar. 1 detik sebelum pulang kerja, Gita tiba-tiba berlari masuk, raut wajahnya terlihat jelek. Audrey, aku minta maaf. Ketika Audrey Han mendengar ini, dia terkejut. Apa, ada apa? Gita menggigit bibir bawahnya, aku baru saja memeriksa CEO Blue Sky Corp, lalu aku menemukan. Apa yang kamu temukan? Gita tidak berani berbicara, jadi Audrey Han menghardiknya, jangan terbata-bata, cepat katakan dengan jelas. Dia menutup matanya, suaranya pelan, karena takut Audrey Han akan kesal dan memarahinya, tetapi Audrey Han masih mendengarnya. Aku baru saja memeriksanya, CEO di belakang Blue Sky Corp sebenarnya adalah kenalan lama kita, dan kamu sangat kenal dengan orang itu. Dia adalah... Audrey Han mengerutkan kening, dan sebuah nama tiba-tiba langsung muncul dalam benaknya. Davin Ye. Kakak tertua Golden Ye. Mendengar nama ini, Audrey Han merasa seperti tercekik. Dia terhuyung-huyung beberapa saat dan hampir jatuh ke depan. Dia mengulurkan tangan dan meraih sudut meja tepat waktu, jadi baru tidak jatuh ke depan. Kamu tenanglah sedikit. Ini semua adalah salahku, seharusnya aku memeriksanya terlebih dahulu. Hanya memeriksa kondisi Blue Sky Corp, dan tidak memperhatikan siapa CEO-nya, dan hanya merasa kalau Blue Sky Corp memiliki reputasi kerjasama yang baik. Jadi aku tidak memperhatikannya. Ini adalah kelalaianku. Davin Ye. Audrey Han tiba-tiba memikirkan 2 pertemuan sebelumnya di supermarket dan kata-kata yang dia katakan pada dirinya sendiri kemudian. Tidak heran persyaratan yang diberikan oleh pesanan itu sangat bagus, tidak heran orang lain memandangnya secara berbeda. Aku khawatir tujuannya itu bukan hanya kerjasama saja kan. Memikirkan hal ini, Audrey Han menggigit bibir bawahnya dengan kuat dan mengencangkan cengkraman tangannya di sudut meja. Setelah beberapa saat, dia kembali tenang dan berkata dengan sungguh-sungguh, aku mengerti. Gita menatapnya dengan sedikit khawatir, apakah kamu baik-baik saja, Audrey? Semuanya salahku. Bagaimana kalau aku ke Blue Sky Corp dan mencari Davin Ye sendiri dan mengatakan kita tidak akan bekerja sama dengannya? Bagaimanapun dia adalah kawan lama, jika pergi meminta padanya, seharusnya dia akan setuju. Setelah mengatakannya, Gita berbalik dan pergi. Berhenti. Audrey Han mengangkat matanya dan menghentikannya. Gita terpaksa berhenti, Audrey. Sudah waktunya pulang kerja sekarang, kakakku akan segera sampai. Kamu segera kemasi barang-barangmu dan pulang kerja, tunggu kakakku, lalu pergi ke sekolah untuk menjemput Glenn. Audrey. Pergilah, anggap saja tidak terjadi apapun, kamu tidak tahu apa-apa.
Lalu kontrak itu. Aku akan menangani masalah ini sendiri, kamu tidak perlu khawatir. Gita ingin mengatakan sesuatu kembali, tetapi melihat mata dan ekspresi Audrey Han yang tegas, jelas tidak ingin dia ikut campur. Dia mengangguk tak berdaya. Baiklah, jika kamu membutuhkanku dalam menanganinya, silahkan panggil aku. Baik. Setelah mendapatkan jawabannya, Gita berkemas dan turun. Sebelum pergi, dia masih menatap Audrey Han dengan cemas, dan memastikan dia cukup tenang, baru pergi. Setelah Audrey Han menunggu Gita pergi, dia kembali melihat kontrak. Lalu, menuliskan informasi kontak manajer Yi. Davin Ye. Dia tidak maju secara langsung, dan menggunakan cara seperti ini untuk bekerja sama dengannya, tujuannya pasti tidak sesederhana itu. Asteris. Ketika Golden Ye datang untuk menjemputnya, dia melihat Audrey Han berdiri di depan perusahaan dari kejauhan. Ketika dia memarkir mobil di depannya, dia masih tertegun berdiri di sana. Golden Ye mengerutkan kening dan membunyikan klaksonnya. Suara ini menarik kembali kesadaran Audrey Han. Mengangkat kepalanya, dia menemukan bahwa Golden Ye ternyata telah sampai, bibirnya terbuka, dan kemudian dia melangkah maju dan membuka pintu untuk duduk di kursi samping pengemudi. Golden Ye menyadari kalau dia terlihat sedikit tertekan, tanpa banyak tanya, dia mengencangkan sabuk pengaman Audrey Han. Ketika dia mencondongkan diri, Audrey Han terkejut dan bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" "Sabuk pengaman," dia berkata sambil mengencangkan sabuk pengamannya. Audrey Han menjawab singkat, lalu kembali termenung di tempat duduknya. Setelah mengemudi sesaat, Golden Ye berhenti saat lampu merah, meliriknya dan menemukan Audrey Han kembali duduk dan termenung cukup serius. Meskipun dia melihat kejauhan, tapi dia terlihat termenung, sama sekali tidak fokus. "Ada apa?" Golden Ye tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Namun, dia tidak mendapatkan jawaban. Dia tenggelam dalam pikirannya sendiri, dan sama sekali tidak mendengar perkataan Golden Ye. Audrey Han terus memikirkan apa tujuan Davin Ye. Dia bertemu dengannya 2 kali setelah kembali ke Tiongkok. Pertama kali dia tidak sengaja bertemu dengannya di supermarket dengan Glenn, tapi dia tidak mengenalinya. Davin Ye memberikan nomor ponsel padanya, tapi dia kehilangannya. Kedua kalinya, dia secara khusus mengatakan bahwa dia menunggunya di supermarket dan mengatakan dia tidak memiliki niat jahat. Tidak ada niat jahat, lalu apa yang ingin dia lakukan? Menemui teman lama dan saling bercengkerama. Jika hanya ini, mengapa dia tiba-tiba harus bekerja sama dengan perusahaannya? Tidak akan sesederhana itu. Tiba-tiba ada sentuhan dingin di tangannya. Audrey Han dengan cepat kembali tersadar, baru menyadari Golden Ye memegang telapak tangannya. Dia membeku sesaat, mengangkat kepala dan menatapnya. "Apa yang salah? Apa yang membuatmu linglung?" Golden Ye menatapnya dengan tajam dan mengingatkan berkata, "Kamu sudah beberapa kali tertegun. Apa yang terjadi?" Audrey Han menggerakkan bibirnya, lalu menggelengkan kepalanya untuk menyangkal. "Tidak ada yang terjadi, aku hanya memikirkan tentang pekerjaan." "Ada masalah?" "Tidak ada." Dia terlalu banyak tertegun, dan terlalu cepat menyangkal, dan membuat Golden Ye curiga. Jika tidak mengatakannya, dia bisa memeriksanya sendiri. Berbicara tentang menyelidiki, Golden Ye tiba-tiba mengingat kalau dia mengatakan tidak akan menyelidikinya. Jika menyelidiki tentang pekerjaannya, apakah ini termasuk menyelidikinya? Golden Ye sedikit kesal, mengapa dia menggali lubang sebesar itu untuk dirinya sendiri sebelumnya. Bersambung.